Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengungkapan dan sarana interpretif. Sebelumnya perkenalkan kami ada Galen Nursubi, NPM 129, ada Hafiz Anugrah, NPM 132, ada Ferry Kurniawan, NPM 135, ada Lanang Gumelar, NPM 141, ada Faiz Marwan 148, dan terakhir Nadio Prakasila 149. Pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Terdapat beberapa sumber yang mengemukakan pengertian pengungkapan. Di antaranya adalah Evans pada tahun 2003. Dia menyatakan bahwa pengertian dari pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri. Catatan atas statement keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Dan siapa yang dituju? Dari rangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif atau non-kualitatif, karena pihak yang dituju lebih luas dan model pengambilan keputusannya kurang dapat diidentifikasi. Pengungkapannya cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit. Fungsi dan tujuan pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pasar modal yang merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, maka pengungkapan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan. Pertama, ada tujuan untuk melindungi. Tujuan melindungi dilandasi alasan bahwa tidak semua pemakai informasi mampu memperoleh ataupun mengolah data, maka diperlukannya perlindungan. Lalu yang kedua ada tujuan informatif. Tujuan informatif dilandasi alasan bahwa pengungkapan untuk menyediakan informasi yang membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai dan untuk tujuan pengawasan oleh badan pemerintahan. Yang ketiga ada tujuan untuk kebutuhan khusus. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif terkait apa yang harus diungkapkan pada publik dan apa yang bermanfaat bagi pemakai. Keleluasaan dan kerincian pengungkapan. Keleluasaan dan kerincian pengungkapan ini membahas terkait seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan dalam buku List of Disclosure yang ditulis Evans pada tahun 2003, yang mengidentifikasikan ada 3 tingkat pengungkapan, yaitu yang pertama, ada tingkat memadai atau adequate disclosure. Yang kedua, tingkat wajar atau etis, yaitu atau fair of ethical disclosure. Yang ketiga, ada tingkat penuh atau full disclosure. Lalu selanjutnya, kendala pengungkapan. Kendala dalam pengungkapan adalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan dan tujuan dari pengungkapan itu sendiri. Dan ada pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib, pengungkapan ini harus dipertimbangkan atas dasar apakah informasi yang sama sebenarnya dapat diperoleh pemakai dari sumber lain atau secara online melalui internet. Lalu untuk pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Selanjutnya, regulasi pengungkapan. Dalam pengungkapan, perlu adanya regulasi atau hukum yang mengatur dengan alasan adanya penyalahgunaan dan kecurangan. Kedua, aktivitas saling mempengaruhi untuk mendapat keuntungan atau eksternalitas. Ketiga, salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Dan yang keempat, tidak mengungkapkan informasi atau keengganan manajemen.
Selanjutnya, apa saja yang perlu diungkapkan? Yang perlu diungkapkan yaitu segala hal yang berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Pengungkapan itu sendiri meliputi statement keuangan dan juga informasi pelengkapnya. Hendrickson dan Van Breda 1992 menunjukkan beberapa pos laporan atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan. Yang pertama ada penjelasan kualitatif, yang kedua perakiraan keuangan, dan yang ketiga kebijakan akuntansi, dan keempat perubahan akuntansi, kelima peristiwa pasca pelaporan, dan yang terakhir segmen usaha. Metode pengungkapan. Metode pengungkapan ini berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan serta informasi lain yang bersangkutan. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan-peraturan yang lain. Dalam metode pengungkapan, informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, post statement keuangan. Post statement keuangan harus disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, baik mengenai definisi, pengukuran, penilaian, serta penyajian yang meliputi neraca, laba rugi, berbanding ekuitas, dan aliran kas. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Footnote digunakan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk elemen statement keuangan. Footnote harus diberi indeks yang jelas dan teratur sehingga memudahkan pengajuan. Lalu yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu makna atau istilah, menunjukkan suatu unsur, penilaian alternatif, serta sebagai acuan. Lalu yang keempat, istilah teknis. Istilah teknis yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama bos, elemen, judul, atau subjudul, karena merupakan objek yang cukup penting dalam akuntansi. Di Indonesia sendiri, istilah teknis perlu diterjemahkan untuk keperluan pelaporan dalam bahasa Indonesia dan pendidikan. Oleh karena itu, para penyusun standar harus mempunyai pengetahuan dasar tentang bahasa, baik Indonesia maupun Inggris, agar istilah teknis yang diciptakan sesuai dengan makna atau kaidah yang tepat. Lalu ada lampiran. Lampiran berisikan rincian, statement tambahan atau supplementary statements, daftar rincian atau semacamnya. Lampiran ini digunakan untuk menambah informasi lebih dari yang dimuat dalam statement keuangan. Selanjutnya yaitu komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat. Berikut macam-macam surat atau laporan secara resmi, yaitu yang pertama, surat ke pemegang saham yang memuat tanggapan atau penjelasan umum direksi tentang apa yang telah tercapai dan upaya apa saja yang telah dilakukan, serta apa yang akan dilakukan terkait misi dan visi perusahaan. Lalu laporan Dewan Komisaris berisi pandangan umum tentang kinerja manajemen secara keseluruhan, berisi persetujuan Dewan Komisaris terhadap statement keuangan yang disajikan manajemen, usulan terkait dividen, dan usulan lain yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Lalu ada laporan direksi yang memuat penjabaran lebih lanjut dari surat ke pemegang saham, yaitu menguraikan perubahan-perubahan penting dalam posisi keuangan dan hasil operasi tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Lalu ada diskusi dan analisis manajemen atau DAM, yaitu penjelasan manajemen dengan analisis terhadap operasi perusahaan tahun berjalan berbanding tahun sebelumnya. Diskusi dan analisis manajemen berisi hal-hal berikut. Yang pertama ada analisis tentang perubahan hasil operasi terutama laba atau rugi, laba kotor penjualan, dan biaya administrasi. Selanjutnya ada analisa tentang likuiditas, sumber pendanaan, penggunaan pinjaman, serta analisis investasi. Lalu ada harapan manajemen masa datang tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi dan hal-hal yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian kondisi sekarang. Berikutnya ada tanggapan dan harapan manajemen kejadian atau perubahan non-finansial yang mempengaruhi operasi manajemen. Lalu rencana-rencana perubahan kejadian penting di masa datang. Selanjutnya rencana pengeluaran kapital beserta riset dan pengembangan, dan analisa laporan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk rasio dan tren. Berikutnya ada catatan dalam laporan auditor. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai PABU secara otomatis akan tercermin dalam statement keuangannya. Pengungkapan oleh auditor berkaitan dengan hal perubahan akuntansi dan konsistensi,
keraguan tentang kelangsungan perusahaan, persetujuan atas penyimpangan dari PABU, penekanan suatu hal dalam statement atau kejadian, pengaitan nama auditor dengan statement keuangan tak auditan, statement keuangan komparatif yang salah satu diaudit auditor lain, lalu pembatasan lingkup audit dan independensi auditor. Selanjutnya yaitu sarana interpretasi. Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengatur sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Dalam tataran praktis, terdapat suatu rangka atau struktur organisasi pokok atau pelaporan keuangan pokok yang membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa rangka pokok tersebut, akan banyak hal yang akan dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan, atau dimasukkan dalam pelaporan keuangan. Rangka pokok juga diperlukan untuk membatasi tanggung jawab auditor dalam menetapkan kewajaran statement keuangan. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian yang tidak hanya ditujukan dalam pelaporan keuangan eksternal tetapi juga untuk laporan internal atau manajerial. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi. Menurut Patton dan Littleton, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan teori ini. Permasalahan yang pertama yaitu kos dan nilai. Kos dapat didefinisikan sebagai penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Argumen yang menyangga revisi terhadap kos diantaranya yaitu Patton dan Littleton yang menyatakan bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rangka akuntansi pokok yang berbasis kos tidak lagi bermanfaat sehingga harus diganti. Tujuan utama akuntansi yaitu pengukuran laba periodik dengan menggunakan proses pembandingan kos dan pendapatan secara sistematik. Selanjutnya, terdapat argumen yang menyebabkan penggantian jumlah rupiah tidak berlaku. Yang pertama yaitu keterandalan data, maka dengan adanya pergeseran data, jelas akan mengakibatkan statement laba rugi yang kurang memuaskan, di mana auditor tidak lagi memiliki basis yang kuat untuk menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan kesepakatan yang timbul dari kontrak sebagai bukti audit. Kemudian, saling kompensasi antar periode, yang artinya kenaikan atau penurunan saling berkaitan secara baik yang terjadi pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Kemudian, fluktuasi nilai merupakan gejala umum karena perubahan harga tidak segera dan langsung mempengaruhi jalannya operasi perusahaan. Yang terakhir yaitu nilai pasar dan posisi keuangan. Dalam menunjukkan harga pasar tersebut dalam tanda kurung di neraca akhir, maka secara cukup meyakinkan tanpa harus merevisi secara terus-menerus. Permasalahan yang kedua yaitu revisi kos fasilitas fisis. Dalam beberapa hal khusus, penilaian kembali fasilitas fisis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Penilaian kembali biasanya dilakukan oleh perusahaan penilai. Terdapat beberapa hal khusus yang menghendaki adanya penilaian kembali. Yang pertama yaitu perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perubahan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan yang baru berdiri. Kemudian kuasi reorganisasi untuk penyerapan defisit. Kemudian penggadaian aset yang menghendaki penilaian untuk menentukan nilai gadai. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi. Kemudian terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi atau asuransi. Selanjutnya penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. Dan terakhir yaitu penentuan nilai aset untuk keperluan pajak. Selanjutnya penurunan kemampuan aset.
Bila fluktuasi nilai bukan gejala umum tetapi khusus, write down dapat dijustifikasi asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Selanjutnya, PSAK nomor 48 memberi pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan aset. Yang terakhir yaitu pengangguran sementara bukan gejala yang menuntut revisi kos aset. Konversi kos ke daya beli. Fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Perbedaan kos dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini masalah unit pengukuran. Akuntansi daya beli konstan, General Price Level Accounting diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.